ada pasien yang memiliki gangguan dalam bentuk maupun fungsi anggota tubuhnya, nah itu bisa diperbaiki secara bedah plastik. Selain itu juga digunakan untuk mengenhance penampilan seseorang, yaitu misalnya kita membuat sesuatu yang lebih ideal. Pada pasien yang mengalami cacat atau kehilangan jaringan atau luka, baik itu karena trauma, karena infeksi, karena kongenital atau dari lahir ya. Jadi kita akan berusaha mengembalikan kondisi tubuh menyerupai seperti semula. Pernah usia berapa yang paling kecil? Ya bayi-bayi juga kita operasi kan, ada yang bibir sumbing. Kalau misalkan paling tua umur berapa? Ya nggak ada batasan sih. Mitos atau fakta operasi bedah plastik bisa ditanggung oleh BPJS, Dok? Halo semuanya, selamat datang di podcast Rumah Sakit Sumber Waras, tempat kita bisa dapat informasi langsung dari ahlinya. Kali ini kita bakal bahas mengenai bedah plastik, lebih dari sekedar estetika. Sebelumnya perkenalkan, saya Regita, host pada podcast kali ini yang akan membahas mengenai bedah plastik, yaitu tindakan bedah yang lagi hit sekarang ini. Langsung yuk kita tanya ke ahlinya. Selamat siang, Dokter. Siang, Dokter. Tolong perkenalkan diri, Dok. Oke, halo semua sahabat RSSB, perkenalkan saya Dr. Putri, saya spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik di Rumah Sakit Sumber Waras. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai apa saja mengenai bedah plastik ya. Oke, bedah plastik itu apa sih, Dok? Oke, bedah plastik itu sebenarnya berasal dari kata dari bahasa Yunani, yaitu plastikos. Plastikos itu artinya adalah untuk membentuk, jadi untuk mencetak. Jadi pada beberapa kasus mungkin ada pasien yang memiliki gangguan dalam bentuk maupun fungsi anggota tubuhnya, nah itu bisa diperbaiki secara bedah plastik. Selain itu juga digunakan untuk mengenhance penampilan seseorang, yaitu misalnya kita membuat sesuatu yang lebih ideal. Oke, nah kalau jenis-jenis bedah plastik itu sendiri ada apa aja, Dok? Oke, sebenarnya secara garis besar kita membagi jadi rekonstruksi dan estetik. Tapi sebenarnya ini tidak selalu terkotak-kotak ya. Sebenarnya dalam mengerjakan tindakan rekonstruksi pasti kita memikirkan aspek estetiknya. Dan sebenarnya banyak sekali tindakan yang judulnya estetik sebenarnya juga berfungsi sebagai rekonstruksi, alias ada fungsi, ada kegunaan untuk meningkatkan fungsi dari tindakan tersebut. Oke, untuk perbedaan rekonstruksi dan estetik itu apa, Dok? Kalau rekonstruksi itu jelas misalnya pada pasien yang mengalami cacat atau kehilangan jaringan atau luka, baik itu karena trauma, karena infeksi, karena kongenital atau dari lahir ya. Nah, atau misalkan pasca pengangkatan tumor, itu biasanya akan dilakukan tindakan rekonstruksi. Jadi kita akan berusaha mengembalikan kondisi tubuh menyerupai seperti semula. Nah, sementara kalau estetik itu mungkin sekarang yang lebih sering dibicarakan mungkin tentang estetik ya. Sebenarnya estetik itu adalah kita ingin membuat tampilan terbaik dari suatu pasien gitu. Misalnya ada pasien yang menginginkan kadang kantung matanya jadi terlalu menonjol gitu. Jadi itu kadang bisa kita kembalikan sebenarnya ya. Agak rekonstruksi juga ya sebenarnya. Supaya tampilannya lebih segar, lebih enak untuk dilihat dan membuat lebih percaya diri. Oke, jadi sebenarnya nggak mengubah bentuk sampai bagaimana, tapi mengembalikan ke posisi atau ke keadaan optimal gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Karena banyak sekali yang selama ini dikira estetik, tapi sebenarnya ada aspek fungsionalnya ya. Misalnya dalam operasi mata, misalnya ada yang kelopak matanya turun, jadi kita kan kadang mengganggu pandangan atau bulu matanya masuk ke dalam, atau bahkan pada kondisi ibu-ibu pasca melahirkan misalnya, kan ada kekenduran otot tuh, kadang suka jadi susah nahan buang air kecil. Nah, itu sebenarnya ada prosedur yang bisa membantu, misalnya dengan tummy tuck dan sebagainya. Ada banyak macam-macamnya. Oke. Untuk menjalankan operasi itu, ada nggak sih, Dok, persiapan atau prosedur yang harus dilakukan sebelum menjalani operasi rekonstruksi ataupun estetik gitu?
Oke, kalau persiapannya yang pasti pertama harus konsultasi dulu sama dokternya nih. Jadi kita harus sesuaiin dulu sebenarnya ekspektasinya apa, permasalahannya apa, pilihan tindakannya apa. Jadi kita bisa diskusi sebelumnya. Nah, setelah itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Baik pemeriksaan fisik dan kalau misalnya tindakan ini membutuhkan pembiusan misalnya, itu juga ada tindakan toleransi dari dokter anestesi. Kita akan cek lab, lalu ada cek ronsen dan jantung sebelumnya. Oke. Kalau untuk kasus-kasusnya sendiri dok, paling sering apa sih yang ditemui kalau untuk kasus rekonstruksi atau kasus estetik gitu dok? Oke, kalau kasus rekonstruksi sendiri, kalau di sini ya, mungkin kebanyakan ya pasien pasca trauma ya, misalnya pada kecelakaan lalu lintas, lalu ada patah di tulang wajah, lalu ada luka sehingga ada kehilangan jaringan, sehingga kita perlu memindahkan sebagian jaringan untuk nutup lukanya. Lalu pasca luka bakar misalnya ada kontraktur, ada parut, keloid, itu sebenarnya merupakan kasus yang cukup sering kita hadapin di sini ya. Kalau misalkan untuk kasus estetik biasanya mungkin karena ada banyak keluhan mengenai kantung mata, atau kadang juga ada yang misalnya mengeluh perut bergelambir, atau misalkan payudara mengendur. Nah itu sebenarnya suatu tindakan estetik yang sebenarnya ada aspek fungsionalnya juga ya. Iya betul dok. Kalau untuk tindakan-tindakan itu sendiri ada nggak sih dok resiko dan efek sampingnya? Oke, kalau misalkan kita bicara suatu prosedur, pasti semua prosedur itu ada risikonya. Betul. Nggak mungkin nggak. Jadi pasti risiko itu selalu ada dan itu berbeda-beda dari tiap tindakan yang mau dilakukan. Makanya itu pentingnya sesi konsultasi sebelumnya. Jadi supaya bisa dijelaskan juga apa saja risikonya. Mulai dari apakah ada gangguan penyembuhan luka atau yang lain-lain, itu nanti secara detail beda-beda tiap tindakan dan itu pasti akan dijelaskan sebelum tindakan dilakukan. Oke, pokoknya intinya harus konsultasi dulu biar ditentukan nih tindakannya cocoknya apa gitu ya dok dengan keluhan pasien. Terus dok, untuk meminimalisir resiko dan efek samping dari tindakan pembedahan baik yang rekonstruksi atau yang estetik gitu dok, ada nggak dok tips-tipsnya? Oke, kalau untuk meminimalisir pasti ada istilahnya persiapan pra-operasi, lalu saat operasi dan pasca operasi. Jadi intinya itu semua pasti sudah didiskusikan sebelumnya. Misalnya sebelum preoperasi tindakan, misalnya harus dalam kondisi fit gitu. Kecuali kalau misalkan emang pasiennya pasien trauma ya atau luka bakar, itu kan mau nggak mau emang emergency sifatnya. Nah terus kalau misalkan setelahnya juga pasca operasi perlu diperhatikan perawatan pasca operasinya. Nanti pasti akan juga dijelaskan ya. Iya betul dok. Oke. Nah, sekarang saya bakal tanya nih ke dokter tentang mitos dan fakta. Karena kan ini hal yang banyak banget diomongin dan banyak mitos, fakta yang berseliweran ya dok. Jadi saya mau tanya, ada beberapa nih mitos dan fakta. Yang pertama, mitos atau fakta, operasi plastik pasti meninggalkan bekas luka atau jejak yang permanen dok? Fakta. Sebenarnya bekas luka itu pasti ada, cuman kita selalu berusaha sedemikian rupa supaya dia lebih samar gitu. Jadi bekas luka yang ditimbulkan pasti ada, cuman sebisa mungkin itu nggak terlalu kelihatan gitu. Oke, tergantung aftercare-nya juga ya dok ya. Selanjutnya, mitos atau fakta tindakan bedah plastik bisa menyamarkan bekas luka? Fakta, soalnya sebenarnya di bedah plastik ini kita juga salah satu yang sering ditemui ya kasusnya ya dok, sebenarnya adalah bekas parut yang mungkin kurang enak dilihat atau kurang harmonis. Jadi bekas luka itu biasanya bisa kita revisi, baik ada beberapa cara nih dok, maksudnya bisa dengan pembedahan, ataupun dengan terapi suntikan, ataupun dengan obat-obatan, itu nanti tergantung kasusnya. Oke, biasanya bekas luka apa aja dok? Biasanya sering bekas luka kecelakaan misalnya, atau bekas luka apa saja sih dok sebenarnya. Jadi nanti tergantung keluhannya apa gitu. Jadi nanti tindakannya pun juga menyesuaikan. Oke. Mitos atau fakta operasi bedah plastik bisa ditanggung oleh BPJS dok? Fakta. Kalau misalkan kita kan di sini juga ada poli BPJS buat bedah plastik. Jadi sebenarnya kasus bedah plastik tadi seperti saya sebutin ya, kan banyak juga kasusnya rekonstruksi sebetulnya. Jadi sebenarnya mau BPJS, asuransi itu seharusnya bisa. Ya memang tergantung ya, ada beberapa persyaratan memang. Tapi ada banyak kasus yang bisa di-cover. Oke. Terus dok, mitos atau fakta kalau misalkan tindakan bedah plastik ini terbatas pada usia tertentu? Mitos. Soalnya sebenarnya
operasi itu pasti kan ada indikasinya ya dok. Betul. Jadi kalau misalkan ditanya pernah usia berapa yang paling kecil, ya bayi-bayi juga kita operasi kan ada yang bibir sumbing. Kalau misalkan paling tua umur berapa, ya nggak ada batasan sih selama indikasi operasi itu diperlukan dan memang pasien layak untuk menjalani prosedur, toleransinya oke. Benefitnya lebih banyak pasti kita lakukan. Oke, jadi sebenarnya tindakan bedah plastik ini bukan cuman yang kita lihat di TV-TV ya. Banyak bayi-bayi yang emang butuh juga. Misalnya pada kasus bibir sumbing, ini bukan sekedar estetik ya dok. Kalau bibir sumbing kan efeknya bisa kemana-mana sebenarnya gitu ya. Podcast kali ini informatif banget ya teman-teman. Selain kita bahas tentang mitos dan fakta mengenai bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik ini, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari podcast hari ini ya teman-teman. Jadi kalau sahabat sumber waras ada yang merasa ingin konsultasi mengenai pembedahan rekonstruksi atau estetik, bisa dicoba untuk konsultasi di Rumah Sakit Sumber Waras. Di sini kita bersama Dr. Putri, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, biar kita bisa menentukan tindakan apa sih yang cocok di keadaan tubuh kita sendiri. Pastikan kamu datang ke dokter spesialis bedah plastik yang tersertifikasi, seperti bedah plastik yang ada di Rumah Sakit Sumber Waras. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Semoga podcast ini bermanfaat ya. See you!